Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Di hari liburan ini kita akan berusaha menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu petani sekalian. Ya, khususnya petani kelapa sawit. Kali ini kami menjawab pertanyaan Bank KTM. Kalau saya simpennya Bank KTM yang dari dulu saya perhatikan, ini sering diskusi ke saya tentang kebun kelapa sawitnya. Ini lama tidak bertanya, kemudian diskusi ya, muncul ini. Nah, oleh karena itu saya jawab saja sesuai pertanyaannya, saya bacakan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mau minta pertimbangannya, Pak. Oh, kalau minta pertimbangan lebih mudah daripada menjawab, ya kan? Berikutnya adalah kebun yang sudah endemik Ganoderma, pilih mana antara di replanting dan dirawat habis-habisan, ini saya yang nambah ya, atau di kebunnya dijual, dibelikan lahan kosong, Pak. Nah, sama-sama mulai dari awal tanam lebih baik. Mana hitungan biayanya, Pak? Ini pertanyaan yang sudah mantap ini. Ini saya kirimkan video-video kebun saya, kalau nggak salah 7 hektar ini. Cepat banget nularnya niku, Pak. Oh, nggih. Nah, lokasinya pundi niki? Nah, ini Jambi, Pak, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Memang ini sekarang ini loh, penyakit Ganoderma penting. Kalau dulu ya dianggap lama baru muncul. Nah, apalagi dulu perusahaan-perusahaan dulu. Apalagi yang sudah generasinya banyak. Karena terjadi akumulasi, ya kan? Ini petani sudah merasakan. Bahkan yang ada di Provinsi Jambi, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Betara ini, sudah merasakan betapa ruginya. Ya, karena tanamannya mati, yang tanaman terinfeksi juga menurunkan hasilnya bisa sampai 40%. Ya ini merasakan kerugiannya. Dan ini saya nggak tahu umur berapa kok ada ide untuk menjual atau di replanting atau ditukar dengan belikan kebun yang masih fresh. Ya, jadi pertimbangannya bagaimana biayanya, hitungannya, dan resiko keberhasilan. Jadi memang Pak, Ganoderma ini eh, soilborne patogen terbawa tanah yang sangat sulit dikendalikan. Sangat sulit dikendalikan karena di dalam tanah bagaimana kita menggunakan fungisida yang pasti nggak bisa gitu. Ya, oleh karena itu kebanyakan adalah memperlambat perkembangannya, laju infeksinya dihambat dengan mengurangi sumber inokulumnya, dikurangi. Nah, itu yang biasa mengeluarkan biaya perusahaan-perusahaan besar pun itu yang dilakukan. Ya, karena memang dapat HGI-nya kan juga itu gitu. Nggak bisa seperti petani terus pindah sana pindah sini gitu loh. Ya. Kalau mau pindah dengan, nah pindah ya ini pertimbangannya, pindah dengan kondisi yang sama. Sama itu artinya gini, sama masih generasi satu. Wah, itu mungkin bekas tanaman kakao misalnya. Sama-sama tanah mineral misalnya. Lokasinya ya, hampir dikatakan sama. Oleh karena itu potensi hasilnya nanti akan sama. Kalau itu ditukar guling ataupun dijual kemudian dibelikan dengan luasan yang sama, itu tentunya lebih baik. Karena apa tadi mengendalikan ganoderma sulit meskipun kita bukan terus apa ya mengeluh, menyerah begitu, bukan. Tetapi kalau bandingannya seperti itu silahkan, ya kan? Nah, karena sulit tadi. Tetapi kalau kita mendapatkan tanah yang barunya tidak sepadan, tidak sebanding, ya kita rugi juga. Nah, di situ kan apanya yang lain-lain kan nggak sama pengaruhnya. Di situ terjadi serangan hama kuangwong oritas luar biasa misalnya. Jadi mau membangun kembali juga susah, ya kayak gitu. Ya, tetapi dengan pertimbangan
kerugian semakin besar, maka kalau populasi per hektarnya sudah 80 tegakan per hektar ya kalau menurut saya wajib di replanting. Nah, di replanting. Ya silahkan kalau Bapak modalnya cukup, yaitu diusahakan sebagus mungkin kebun yang baru karena udah tahu persis. Oleh karena itu, teknik pengendaliannya yang harus diperhatikan. Ya, memang biayanya jadi bertambah karena untuk mengendalikan ganoderma jangan sampai nanti 14 tahun, 13 tahun sudah replanting lagi karena udah habis tanamannya. Apa yang dilakukan jika itu di replanting? Jika itu di replanting dirawat habis-habisan. Satu, tolong diperhatikan. Itu sumber inokulum batang bonggol. Itu kalau bisa diolah tanah, diambil akarnya dan bonggolnya dihancurkan. Itu karena itu sumber infeksinya yang utama. Nah, kemudian yang kedua apa? Silahkan menggunakan tanaman yang moderat tahan ganoderma. Lumayan sudah mengurangi. Memang masih bisa terserang, tapi sedikit gitu. Usahanya banyak. Nah, bibitnya sudah, pengolahan tanahnya sudah diperhatikan. Nanti ditambah menggunakan eh, pengendalian hayati dengan menggunakan trichoderma misalnya. Itu kan sebagai tambah-tambahan. Tapi yang pokok yang dua tadi, sumber inokulumnya kita buang, kita collecting, kita kumpulkan, kita hancurkan, kemudian menggunakan tanaman moderat tahan. Memang biayanya bertambah. Ya. Kalau dijual hasilnya di situ 7 hektar dapat duit banyak, kemudian ditukar dengan yang dia bicarakan di awal ya dengan kondisi tanah yang bagus dan faktor yang lain juga keberhasilannya tinggi, apa salahnya? Yang gitu. Sementara yang 7 hektar ini karena laku harganya tinggi ya silahkan kan gitu. Dan yang di baru tadi potensi ganodermanya dianalisis masih rendah. Ya, jadi itu kan pilihannya ada apa ya tiga ya, ya itu dijual, diberikan yang masih ganodermanya rendah tapi dianalisis betul-betul, yang didapat juga minimal harus sama atau lebih bagus dan sebagainya jadi pertimbangan. Kalau tidak ya dirawat, pilihannya bisa fleksibel. Dirawat tapi dengan teknik seperti tadi itu yang saya omongkan. Nah, sehingga karena sampai sekarang harga TBS bagus ini ya kan, harus dirawat juga masih balik modal kan begitu. Jadi itu ya Pak Bang KTM, mudah-mudahan bisa menjawab ini. Mudah-mudahan yang 7 ini di apa namanya di replanting. Nah, ini video-videonya nanti kita perlihatkan dan fotonya. Kemudian eh, jika ada dana lebih, beli lagi lebih bagus lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.